watching Autonet Max. Thank you so much, Vin. Halo semuanya, kembali dengan Audi di Autonet Max. Dan kali ini kita dapat kesempatan untuk bukan goes bareng, tapi kita riding bareng Kawasaki Surapita Unitrans di Surabaya. Jadi rencananya kita mau riding bareng anak-anak Kawasaki dari Surabaya sampai ke sirkuit terbaru di Indonesia, Kuta Mandalika sirkuitnya di Lombok. Buat apa? Ya tahu dong, buat nonton World Superbike yang pertama kali diadakan di Indonesia. Mau tahu keseruannya seperti apa? Check it out. Perjalanan kali ini dimulai dari Kawasaki Surapita Jemur Sari. Kita menuju ke arah rest area Utama Raya. Dan bayangin, kita lewatin macetnya Sidoarjo di pagi hari. Tapi untungnya kita pakai patwal ya. Jadi perjalanan ke rest area itu relatif lancar dan cepat. Ya, setelah perjalanan seru banget. Tadi sempat kencang lewat baluran. Gila, bener-bener gila ya, lihat aja nih motor-motornya ikut siapa aja. Kita udah di ferry. Kita menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk. Dan dari sini kita akan lanjut ke Denpasar. Stay tune terus. Sampainya di Bali, perjalanan dilanjutkan menuju Denpasar melewati jalur selatan. Jadi mana tuh di situ hujan tuh, waduh, mulai deh kencang banget. Jadi perjalanan mau nggak mau dilanjutkan dengan memakai jas hujan. Nah terus tuh lanjut macetnya Denpasar. Jadi kita nembus Denpasar tuh tengah macet-macetan dan sampai Denpasar sendiri, sampai Duta Intika di Denpasar itu sudah malam. Selamat pagi, ini hari kedua. Kemarin hari pertama teler banget karena perjalanan panjang. Hari ini perjalanan nggak terlalu panjang karena habis dari sini kita akan ke pelabuhan untuk nyebrang ke Lombok. Cuman hari ini kayaknya nggak riding deh videonya. Karena videonya hari ini akan pelayaran. Karena kita di laut akan 5,5 jam. Mau tahu keseruannya seperti apa? Cek it out. Nah, sekarang kita udah ada di kapal. Kita akan menempuh perjalanan sekitar 5,5 sampai 6 jam ke Lembar, Lombok. Dari situ kita akan riding sebentar ke Duta Intika, juga foto-foto di Sekotong. Tapi kita lihat ya, waktunya kayaknya nyampe di Lombok akan sore, jadi stay tune di perjalanan kali ini. Sesampainya di Pelabuhan Lembar, Lombok, kita langsung jalan ke arah Sekotong untuk sedikit photoshoot ya, rame-rame sama anak-anak klub sana juga. Dan di sini kita langsung mengalami riding di jalanan Lombok tuh yang membius banget gitu ya. Jalanannya twisty, belok-belok, relatif sepi, aspalnya mulus. Wah, itu benar-benar pengalaman yang tidak terlupakan lah. Cuman memang di beberapa titik kita harus berhati-hati sama beberapa binatang seperti anjing dan sapi yang kadang-kadang ada di tengah jalan atau lompat ke tengah jalan. Nah, selesai foto-foto di Sekotong, kita lanjut riding ke Mataram ke Duta Intika dengan menembus hujan lebat. Jadi di tengah perjalanan tiba-tiba ada hujan lagi dan kita masuk ke kota Mataram di tengah hujan lebat. Ya, sekarang kita sampai di penutup hari kedua. Jadi tadi kita udah berlayar 5,5 jaman kurang lebih, nembus gunung, nembus hujan, dan ada accident, nabrak sapi, jatuh. Untung nggak apa-apa, tapi motornya hancur ya. Itu riding ya, gimana pun juga selalu ada risiko, tapi yang pasti ya kalian harus hati-hati. Sekarang kita sudah sampai di Duta Intika Mataram. Nah, dari sini kita swap dulu untuk siap-siap nonton Superbike besok. Nantikan keseruannya besok. Selamat pagi, ini hari ketiga dan kita masih sama PT Surapita Unitrans dan Duta Intika. Kita hari ini race day. Jadi rencananya pagi-pagi ini kita langsung jalan ke Kuta Mandalika, lihat free practice 3 dan lihat race pertama. Siapa yang akan menang dan apa keseruannya di hari ini? Ikutin terus.
di hari Superbike ini kita akan melakukan perjalanan ke sirkuit Kuta Mandalika dari Duta Intika Mataram. Total hampir 100 motor yang merupakan gabungan klub dari Surabaya, Bali, dan Lombok yang akan bergabung dan jalan bareng. Dan perjalanan kali ini kita menembus jalan bypass baru yang jalanannya tuh ya lurus nembus bukit. Fantastis banget pemandangannya. Jalanan ini konon disiapkan khusus untuk ke kawasan ekonomi khusus Kuta Mandalika dari dekat Bandara Praia. Jadi waktu tempuh dari Bandara Praia ke Kuta sekarang hanya sekitar 15 menit saja. Akhirnya kita sampai juga ke Mandalika, tapi kita belum nyampe sirkuitnya. Karena motor itu kebetulan kita dapat spot khusus ya. Itu masih sekitar 1 kiloan lah kurang lebih sampai sirkuitnya lagi. Jadi motor nanti taruh di sini, kita akan naik shuttle ke sirkuitnya. Stay tune. Masuk ke sirkuit, gue langsung berani bilang ini adalah salah satu sirkuit terbaik di dunia. Karena kualitas aspalnya fantastis, pemandangannya juga fantastis. Namun, fasilitas pendukung masih banyak yang belum jadi. Seperti area pengunjung tuh, tanahnya benar-benar tanah gitu loh. Nggak ada konblok gimana-gimana pun juga. Podium juga masih semi permanen dan bocor kanan kiri kalau hujan. Nggak ada tutupnya juga. Plus, penyelenggaranya ya, IO-nya masih kurang siap. Ya maklum lah, ini event internasional pertama di Lombok, jadi sebenarnya masih banyak yang kudu dibenahi. Di race day ini juga kita dapat pedok pass. Thank you nih ke Pak Jurgen Duta Intika ya Pak ya. Thank you Pak. Kita dapat pedok pass ke KRT 10. Jadi tendanya KRT, kita bisa makan siang dan foto-foto bareng duo pembalap KRT. Langsung ketemu sama Alex Lowes dan si legenda hidup Jonathan Rea. Gue dapat foto yang tanda tangan bareng loh. Ayo, kopinya gue lelang kali ya. Ya udah mau mulai, gimana sih? Halo, selamat pagi, dan ini hari kedua kita nonton atau hari terakhir kita nonton Superbike, World Superbike. Enggak, kita cuma sibuk banget. Kemarin tuh banyak drama banget ya. Jadi seperti kalian tahu juga itu race pertama itu kemarin di cancel gara-gara hujannya gede banget, sehingga tidak memungkinkan untuk race itu dilakukan balapan. Jadi udah airnya tuh udah kemana-mana lah, licin lah. Akhirnya Marshall memutuskan race ditunda menjadi hari ini. Jadi race 1 dan race 2 itu ditunda menjadi di hari terakhir. Cuman memang banyak cerita-cerita seru kemarin, terutama waktu ngelihat infrastruktur sirkuit ya. Jadi pada dasarnya sirkuit Mandalika ini memang punya infrastruktur yang menurut gue ya baru sekitar 60-70% jadi. Jadi sirkuitnya sendiri sebenarnya levelnya sudah kelas dunia. Aspalnya bagus, semua safety-nya udah bagus, dan kalau kalian lihat tuh kayak sirkuit-sirkuit di luar negeri. Cuman balik lagi, jalanan ke sana sih sebenarnya sudah bagus banget ya. Sudah dibikin jalan baru. Tapi kantong-kantong parkir tuh masih belepetan tanah kemana-mana gitu loh. Nah, dapat nggak lelenya? Satunya yang ketemu. Dekat kaki lo. Nah, ketemu. Bukannya dapat lele, malah sendal jepit. Kayak belum layak, dan jarak antara satu tempat ke tempat lain itu tuh harus pakai shuttle bus. Yang kemarin sempat ada kejadian sore-sore waktu kita bubaran, itu mau nunggu bus untuk ke tempat parkir aja makan waktu 2 jam. Jadi gimana ya? Ini tuh masukan-masukan untuk penyelenggara dan otomatis pemerintah juga ya, untuk mengimprove ini biar nanti di event internasional selanjutnya kita nggak malu-maluin. Kita udah siap untuk menggelar perhelatan akbar segede apapun. Oke lah, sekarang kita makan dulu, sarapan dulu. Habis ini kita langsung riding ke Mandalika untuk lihat race 1 dan race 2 di hari yang sama. Yuk, makan. Di hari terakhir nonton ini, kita pas jalan itu udah disambut gerimis ya. Tapi namanya juga anak motor. Gas terus, biarpun hujan. Dan di sirkuitnya sendiri, untungnya race tetap berjalan. Dengan hasil, ya Jonathan Rea menjadi kampion di race 1 dan race 2, biarpun juara dunianya si Akang, bukan ketoprak. Si Toprak. Dan race kedua sendiri hampir aja batal sih sebenarnya. Kita udah nungguin nih sampai sore, hujan tuh turun deras banget.
Tapi akhirnya setelah ditunda beberapa saat, race dimulai lagi. Dan seperti tadi gue sebutin, Jonathan Rea, karena dia orang British, orang Irlandia gitu ya, dia jago tuh kalau wet race dan dia juara lagi. Nah, udah mulai. Halo. Kita sekarang ada di Bukit Merah Jani, Mandalika. Ini hotel baru. Nanti ke depannya hotel ini akan namanya jadi Pullman Hotel. Lihat tuh view-nya ya. Benar-benar penutup yang istimewa kalau menurut gua ada di hotel ini. Karena setelah menempuh perjalanan sekitar 500-an kilo dari Surabaya sampai Lombok dan menyaksikan event internasional pertama kali ya di Indonesia, balapan internasional pertama kali di Indonesia sejak tahun 97. Dulu terakhir MotoGP di Sentul ya. Plus jagoan kita Jonathan Rea dari Kawasaki Racing Team juara 2 kali di race 1 dan race 2. Biarpun dia nggak juara dunia, tapi ya well deserved lah ibaratnya. Jadi juara pertama di tanah Indonesia. Habis race, seluruh tim dan anak-anak klub ini merapat ke Pullman Lombok. Itu adanya di samping sirkuit Kuta Mandalika ini. Itu kita akan ngikutin gala dinner dengan para pembalap, tim KRT sendiri, dan beberapa petinggi dari Kawasaki. Nah, di gala dinner ini kita juga melihat sisi humanis dari para pembalap yang ketika nggak pakai wear pack ternyata juga demen karaoke. Terutama lagu-lagunya Britpop ya. Maklum lah, dua pembalap KRT ini kan sebenarnya orang Britania Raya. Si Jonathan Rea orang Irlandia, si Alex Lewis orang Inggris. Ya, sekian penutupnya. Thank you juga untuk Surapita Unitrans dan Duta Untika untuk ngajak kita touring bareng dan nonton World Superbike yang pertama kali diadakan di Indonesia. Ini experience yang benar-benar gak terlupakan buat kita semua. Terima kasih banyak.